Dan mudah-mudahan beliau-beliau ini yang menikah diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Berkah itu ada. Lihat, sebelum menikah kita tak punya apa-apa, setelah menikah serba ada. Alhamdulillah. Syekh Ibrahim bin Adham ketika ditanya oleh kafir zindik, wahai Ibrahim bin Adham, apakah berkah itu ada? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, ya ada. Mana buktinya? Syekh Ibrahim bin Adham melakukan satu eksperimen, satu sampel. Dia bilang, Anda tahu anjing? Ya, saya tahu. Anda tahu kambing? Ya, saya tahu. Lihat, sering mana dan banyak mana antara kambing dan anjing ketika beranak. Banyak anjing, satu kali beranak bisa nyampe 7 dan 8. Lalu kalau kambing, sedikit, satu kali beranak 1 sampai 3 paling banyak. Tetapi siapa atau apa yang sering Anda lihat di sekeliling Anda? Kambing atau anjing? Kambing. Inilah yang namanya berkah. Padahal kambing sering disembelih, padahal kambing sering dipakai untuk acara-acara. Tidak ada acara hiburan hajatan yang disembelih anjing. Tidak ada. Tapi Masya Allah, kok bisa? Ditanyalah Syekh Ibrahim bin Adham oleh kafir zindik, kenapa kambing bisa berkah, anjing tidak? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, li'annal agnam. Kenapa kambing bisa mendapat keberkahan? Karena kambing, karena domba, tanamu awalal lail, mereka selalu tertidur di awal malam hari, waktu sahih qablal fajri, dan mereka bangun sebelum fajar. Maka karena itu kambing karena suka bangun sebelum fajar, mereka dapat keberkahan. Nah kalau anjing sampai semalam suntuk dia begadang, kemudian ketika mendekati sholat fajar, mendekati waktu subuh, dia malah tertidur. Makanya si anjing tidak dapat keberkahan. Bu, saya mau tanya Bu, boleh saya tanya boleh? Siap jawab kompak, siap? Siap sejujur-jujurnya, siap? Kira-kira suami kita kayak anjing apa kayak kambing? Dia bingung nyebutnya. Ayo, maksud saya akhlaknya Bu, akhlaknya mirip anjing atau mirip kambing? Mirip manusia. Pak, kita disebut kambing dari itu. Masya Allah, ini satu keberkahan. Maka niatkan motivasi mereka ini adalah ibadah, insya Allah. Yang kedua, kaf adalah kaifiyat. Kaifiyat ini tata cara menikah. Tata cara menikah terbagi dua. Ada kaifiyatul aqli, ada kaifiyatul muasyarah. Kaifiyatul aqli gampang. Yang penting ada pengantin laki, pengantin cewek, 2 saksi, 1 wali, ijab kabul. Mas kawin syarat. Andai kata ketika mas kawin tidak disebut pun dalam akad, itu sah-sah saja. Tusannu tasmiyatul mahri fil aqli, hanya sunat hukumnya menyebutkan nominal mas kawin dalam akad. Fa illam tusamma, maka ketika mas kawin tidak disebut dalam akad, sohal aqdu, akadnya tetap sah. Ya sementara saya di sana di Indonesia, di Jawa Barat maksud saya. Di Jawa Barat saya sering menemukan akad nikah yang ketika maharnya tak disebut, ini si saksi bilang, tolong diulang kembali, maharnya tidak disebut. Oh ini ketahuan tidak ngaji. Sah, tetapi konsekuensinya fawajaba mahrul misli, maka diberikanlah mahar misil. Yang tadinya seumpama harus 10 gram, tetapi tidak disebut dalam akad, maka harus mencari saudara-saudara di antara keluarganya yang telah menikah, yang mas kawinnya paling tinggi. Ternyata ada kakaknya seumpama 15 gram, maka yang harus diberikan bukan 10 gram, melainkan 15 gram. Mengerti sampai sini? Kaifiyatul aqli gampang. Yang susah ini kaifiyatul muasyarah. Mari kita jadikan pernikahan ini jenjang menuju surga. Maka bagaimana tata cara untuk supaya pernikahan ini jenjang menuju surga? Lakukanlah segala kebaikan dalam pernikahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, apa saja bentuknya, dalam hal ini adalah dalam pernikahan, lafi na'im, yakni akan surga tempat dia. Wa innal fujjara, dan senantiasa orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, melakukan kerusakan, perbuatan zalim, berbohong, tidak amanah, maka lafi jahim, neraka jahim bagian dia. Maka tempat kita di akhirat cuma dua, Pak Bu. Kalau tidak surga, neraka. La thalitha, tidak ada tempat ketiga. Dan sementara saya waktu SD pernah diberi keterangan oleh guru SD, Jam, nanti itu di akhirat orang gila dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Lalu di mana, Pak? Di tengah-tengah. Ketika di tengah-tengah dia melihat neraka, nangis. Melihat surga, senyum. Nah, kayak bapak-bapak yang senyumnya kayak gitu tuh. Ini orang gila tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Ternyata setelah saya tanya kepada para kiai, tidak ada tempat selain surga neraka. Andaikan ada orang gila, kenapa ini jadi nerangin orang gila? Tidak apa-apa. Andai kata orang tersebut gila, maka Allah akan hitung amal dari sejak usia balik sampai menuju gilanya. Apakah ada kebaikan? Kalau ada dan banyak, surga bagiannya. Kalau banyak buruknya, neraka bagiannya. Kecuali orang yang memang sejak kecil, dari usia sebelum balik, ia telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang gila. Maka bagi orang tersebut sampai mati gila, la hisabalahu, tidak ada hisaban, bablas angine, surga langsung. Menyesal kita nggak jadi orang gila dari dulu, Pak. Mungkin kita sudah masuk surga nanti. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan ada dua. Yang pertama, hikmahnya adalah memperbanyak anak. Hingga kata Rasul, tazawwajul wadudal walud, bersuntinglah seorang istri yang banyak cintanya dan banyak anaknya. 1 tahun programkan 1 anak. Siap? 15 tahun 15 anak. Masya Allah. Allah entau juga. Jamaah sekalian, ada kata pepatah, banyak anak banyak pikiran, Bu. 1 anak saja sudah susah ngurusnya, apalagi banyak. Yang kedua, hikmah dari pernikahan adalah menambah orang tua. Kak Ananda Syarif dengan Teh Dewi, yang tadinya orang tua kita 2, ibu dan bapak, sekarang jadi 4. Ibu mertua, bapak mertua. Seorang mertua ketika sohal aqdu, ketika sah fi haqqil aqli, dari sejak tadi sah akad nikah, mertua fi manzalatil abawain, persis seperti orang tua. Sampai kiamat pun tidak batal wudu, sekali mertua tetap mertua. Hidup mertua. Wah, ini kayaknya banyak yang suka berantem sama mertua nih. Dia canggung buat nyebut hidupnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir dari saya, ada bekal untuk kita semua, untuk supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa senantiasa istiqomah menjalankan amal soleh. Kata Rasul dalam Al-Quran, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatil tajri min tahtihal anhar. Diberilah kabar gembira kepada kita semua yang sedang dalam keadaan hidup di muka bumi.
Allah memberikan kabar gembira akan memberikan surga kepada kita dengan catatan satu, amanu, beriman. Yang kedua, tak cukup iman, wa amilus shalihat, berbuat amal soleh. Amal soleh yang akan saya sampaikan adalah 4. Satu, afsyus salam. 2, silul arham. 3, at'imut ta'am. 4, wasallu fil lail wan nasu niyam. 1, sebarkan salam. Maka nanti lagi ketika setelah tengah malam, di malam hari mau masuk kamar, biasakan Teh Dewi ucapkan assalamualaikum. Dan dengan siapapun, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana, sehat? Masya Allah, pinjam uang cepat. Masa bodoh, isi obrolannya mau apapun, yang penting salam dahulukan. Yang kedua, at'imut ta'am, berikanlah makanan. Kepada siapa? Kepada mereka yang mau. Maka Pak Iwan ini beserta Ibu Hajat, semua masyarakat Dua Desa dia undang tanpa terkecuali. Maka insya Allah makanan yang di sini menjadi makanan berkah. Amin. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan hadis Rasul? Syarru ta'am, ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Ini adalah makanan di mana di walimah tersebut tidak diundang orang-orang kecil, orang-orang tidak punya. Makanya suatu saat si Kabayan nggak diundang ke acara walimah. Pada saat acara resepsi pernikahan, ini si Kabayan dia bawa rapiah 1 meter. Akhirnya dia mengukur jalan dari ujung sana sampai ke tempat walimah. Si Kabayan mengukur jalan 1, 2, 3. Akhirnya Bapak Hajat marah. Keluarlah Bapak Hajat. Kabayan, kamu kayak anak kecil, berisik orang lagi walimah. Apa kata si Kabayan? Lah emang saya anak kecil, kalau saya orang tua pasti saya diundang lah. Masya Allah. Akhirnya si Kabayan diundang masuk ke tempat walimah tersebut. Maka ini menandakan bahwa seluruh makanan yang telah disedekahkan ini adalah milik bersama dan halal untuk dibawa ke rumah. Ya Pak ya? Halal ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, silul arham, bersilaturahim dengan siapapun. Yang keempat, wasallu fil lail wan nasu niyam, salat di malam hari pada saat orang dalam keadaan tidur. Allah mewakilkan seorang malaikat setiap malam hari. Wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa'uni lahul maqalib. Kata malaikat, wahai umat manusia, wahai umat Muhammad, hal min mustaghfirin, apakah di malam hari ini ada di antara sekian yang tidur mereka yang bangun meminta ampun kepada Allah? Wahal min taib, adakah di antara mereka yang tertidur ada yang bangun mencucurkan air mata mentaubati seluruh dosa-dosanya? Hal min talibi hajatin, dan apakah di antara mereka ada yang memiliki hajat kepada Allah kemudian meminta kepada Allah? Fa'uni lahul maqalib, maka Allah akan berikan apa yang mereka cari. Maka tengah malam bangunin suami, deketin kepalanya, harewosan cepilna. Ayah, ayah, bangun ayah. Kira-kira suami kalau gitu bangun nggak? Bangunlah, dia nyata kunti. Kalau dipegang kepala, dikasih bicara, telinganya masih belum bangun, kita ambil kepala yang kecil yang bawahnya, kita pegang sekeras-kerasnya, ayah. Insya Allah dia bangun. Ajak tahajud bersama, sholat bersama, bangun rumah tangga di atas sajadah supaya anaknya soleh soleha. Dan jangan lupa di malam pertama sebelum kita melakukan peperangan, bacalah dulu doanya. Apa doanya?
Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Setelah itu baca doanya, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Nah, setelah itu baru tawasul dulu kepada Rasulullah. Setelah tawasul, nah silahkan akang dan nyai baca Yasin dulu. Entar dulu, sabar. Setelah baca Yasin, monggo silahkan baca Al-Kahfi dan Ar-Rahman. Setelah baca Al-Kahfi dan Ar-Rahman, bacalah surah Yusuf dan Maryam, supaya anak ini menjadi anak yang ganteng seperti Nabi Yusuf dan solehah seperti Siti Maryam. Setelah baca Yusuf dan Maryam, monggo silahkan baca Tabarok. Dan setelah membaca Tabarok, inilah waktunya sholat subuh. Karena keburu subuh. Titip dari saya, Aa dan Neng, sekarang jangan mikirin apa-apa, bahagialah dulu. Setelah menikah 1 bulan ke depan, ulin bukan teman, habisin uang sambungan dari semua nih. Ini kan cuma yang hadir, nanti pada ngasih amplop deh. Silahkan ambil, bawa poya-poya, karena kabingung dan kasusah sudah di depan mata, maka nggak perlu dipikirin terus. Makanya sekali-kali, nanti seminggu sekali ajak istri ke sablon, oke? Okay? Hah? Oh, ke salon. Ya, ke salon. Di rebonding, di smoothing, di spuring, balancing. Kayaknya bangkrut tadi. Karena kenapa? Karena ini adalah momen bahagia. Makanya relax. Oh, Ustaz tadi saya lupa memberikan nasihat, Pak. Relax aja, Pak. Ini momen bahagia. Karena kebanyakan yang ijab kabul itu mata calon mertua menatap calon menantu, mata calon menantu menatap calon mertua jika mereka ragu. Ini kayak main gulat kayak. Bersenyum, maka rilekslah dalam saat ijab kabul. Seperti tadi, mobil tuh nikah. Nah, kalau tidak rileks, ini kejadian, Pak. Ketika menerima kabul dari sang menantu, mobil tuh nikah wa tazwijaha bil mahril madhuri ma'al qunuti jami'atan rahimakumullah. Semua jemaah menjawab as-salatu la ilaha illallah. Akhirnya waktunya kita makan bersama. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kesini adalah bersilaturahim dengan niat melaksanakan undangan pernikahan, bukan ceramah. Adapun ceramah ini hanya merupakan bonus saja. Semoga apa yang saya sampaikan, satu, bisa membuat hati Bapak menjadi lebih semangat, Pak, untuk berkeluarga kembali. Karena ini adalah merupakan ibadah. Semoga niat Bapak Allah terima. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja, mohon maaf kalau saya bilang. Selamat bergembira dan berbahagia. Selamat menempuh hidup baru. Ibu Hajat, mohon maaf yang saya sampaikan tentunya banyak kesalahan. Meminta ridho dari mulai detik ini, saya minta dibebaskan fid dunya wal akhirah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pantunnya hanya satu, Guru Cendrawasih dari Irian. Terima kasih dan selamat jalan. Billahi fisabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Hamdan